Dalam praktikum pengendalian hama terpadu, kami menggunakan tanaman cabai rawit sebagai tanaman yang diamati, kutu hijau sebagai hama, dan kumbang koksi sebagai musuh alami yang akan disatukan dalam satu sungkup. Berikut pelaksanaan percobaannya. Adapun alat dan bahan yang disiapkan adalah kayu balok berukuran 4 meter yang dipotong berukuran 50 cm dan 60 cm, kain kasa sepanjang 40 meter, resleting sebanyak 8 buah tiap kelompok dengan ukuran 20 cm, paku, palu, alat jahit, dan alat perkakas kayu. Kerangka sungkup dibuat dengan merangkai kayu broti berukuran 50 cm dan 60 cm menjadi bentuk balok. Kerangka sungkup dibuat sebanyak 8 buah untuk setiap satu kelompok. Pemasangan kain kasa dilakukan pada semua sisi kerangka sungkup kecuali pada bagian bawah sungkup. Setiap sisi kain kasa direkatkan dengan paku payung agar kain kasa kuat dan tidak mudah lepas. Setelah pemasangan kain kasa, dipasang resleting berukuran 25 cm pada satu sisi sungkup, dipasang dari titik tumbuh sampai atas dengan cara dijahit. Media tanam yang digunakan adalah tanah topsoil dimasukkan pada polybag berukuran 5 kg. Adapun tanaman yang digunakan adalah tanaman cabai atau Capsicum frutescens sebanyak 40 tanaman yang berumur 2 MST dengan kondisi tanaman yang sehat dan terbebas dari hama dan penyakit. Tanaman cabai atau Capsicum frutescens yang berumur 2 MST dipindahkan ke polybag yang berisikan media tanam topsoil. Pada tiap satu polybag berisi satu tanaman. Pada pemeliharaan tanaman, dilakukan penyiraman tanaman dan penyiangan gulma dari tanaman, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Dilakukan pengintroduksian hama kutu hijau atau Coccus viridis sebanyak 10 ekor pada tiap sungkup. Dilakukan kegiatan introduksi musuh alami yang dilakukan pada sungkup 3, 4, 7, dan 8. Musuh alami yang digunakan kumbang koksi sebanyak 6 ekor pada satu sungkup. Pengaplikasian insektisida dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan insektisida decis yang dicampur dengan air dengan dosis 1 ml per liter air pada tanaman di sungkup 5, 6, 7, dan 8. Kegiatan pengamatan tanaman dilakukan 2 kali dalam seminggu.
Adapun parameter yang diamati yaitu intensitas serangan hama yang diketahui melalui skala kerusakan tanaman cabai yang disebabkan oleh hama kutu hijau atau Coccus viridis, mortalitas hama, dan mortalitas musuh alami. Adapun kesimpulan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanaman cabai merupakan tanaman yang memiliki adaptasi yang luas, namun rentan terhadap hama dan penyakit. Tanaman ini dapat tumbuh optimal jika kondisi iklim lingkungannya sesuai dengan perubahannya. Yang kedua, serangga kutu hijau menghisap cairan pada daun tanaman cabai yang awalnya berwarna hijau segar mulai menguning, baik pada seluruh daun maupun hanya pada bagian tepi. Ukuran daun lebih kecil dan tulang daun berubah menjadi kuning. Yang ketiga, sebagai predator, kumbang koksik menyerang dan mengurangi populasi kutu hijau yang ada pada tanaman cabai. Selanjutnya yang keempat, intensitas serangan hama pada perlakuan 3 paling tinggi, mengalami resistensi terhadap insektisida yang digunakan sehingga kutu daun terus hidup dan menyerang tanaman cabai. 5. Mortalitas musuh alami kumbang koksi mengalami penurunan secara perlahan karena kumbang koksi merupakan predator bersifat kanibalisme yang memangsa spesies mereka sendiri. Keenam, mortalitas hama kutu hijau terus bertambah diakibatkan oleh penggunaan musuh alami dan insektisida untuk menekan populasi hama. Ketujuh, pengendalian hama kutu hijau dapat dilakukan dengan konsep pengendalian hama terpadu. Pengendalian dapat dilakukan secara kultur teknis, mekanis, dan melalui pestisida nabati atau kimia. Apakah cinta masih sama jika kau Bilang kalau udah ya. Kosong dia, nggak mau tambah lagi di sini. Berisi ya, Ben? berkenalan dua pendekatan apa Dalam praktikum pengendalian hama terpadu, kami menggunakan cabai rawit Itu bang itu Ariel. Pio. membuat merana cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika.